Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang senantiasa memberkati saya dan saudara. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam program Kasih Kristus ini kita hadir untuk menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita, kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Salam Bu Listi, Tuhan memberkati. Kasih-Mu lebih dari mentari. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Haleluya. Memanjatkan sinar-Nya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu seperti mentari, bersinar. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra. Salam Balis, Tuhan memberkati. Seperti tingginya langit biru, seperti tinggi Bapa, sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Memancarkan sinar-Nya, cinta-Mu. Salam juga Mbak Lis, Tuhan memberkati. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Katakan seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, sedalam gelombang samudra,
takkan pernah berarti ku mengasihiku seperti tingginya langit biru. Tinggi kasih Bapa, sedalam Bapa yang mau, demikian dalam. Salam Aprilia, Tuhan memberkati. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Shalom Bu Rondona, Tuhan memberkati. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Tuhan. Lebih dari mentari, haleluya, cinta-Mu glory, haleluya, kesetiaan-Mu Tuhan. Cinta-Mu, haleluya, kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Atas cinta, haleluya, kasih-Mu glory, haleluya, yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya.
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. lebih dari samudra. Haleluya. Salam Pradipta, Tuhan memberkati. Kesetiaanmu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. terima kasih atas terima kasih atas cintamu Tuhan. Atas katakan lebih lagi terima kasih atas cintamu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan baik atas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, atas segala kebelas kasihan-Mu kepada setiap kami. Tuhan memberkati kami, satukan hati kami. Kami yang ada di sini juga saudara kami yang streaming malam hari ini, dimanapun berada, biar hati kami terus rindu untuk menyenangkan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Jenny, salam Pak Siswo, Tuhan memberkati, haleluya. Mari kita angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus. Glory, haleluya. Haleluya. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Salam butentrem, Tuhan memberkati. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku
masuk dengan hati tulus menyembah. Haleluya, kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Urapi kami ya Bapa, kami butuh urapan-Mu. Haleluya. Salam Ica, Tuhan memberkati. Namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Amin, haleluya. Glory, haleluya. Ku masuk dengan hati tulus menyembah, menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya. Namamu kudus, kudus Tuhan. Salam Bu Santi, Tuhan memberkati. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab
Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup. Waktunya Tuhan Kau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami rindu firman-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami masyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami rindu Engkau mengurapi setiap kami, baik yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini. Hanya urapan-Mu yang akan menolong, mengubahkan, memampukan, bahkan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang pribadi Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Kita percaya saudara, patokan kita saudara ya, center kita, pusat kita, fokus kita hanya kepada Yesus, tidak di luar yang lain ya. Kita mau percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang akan menolong saudara dan saya, Allah yang senantiasa memberi kita kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanannya, di dalam pelayanannya waktu Yesus menjadi manusia, semua saudara didasari dengan belas kasihan. Salam Pak Joko Warsito, selamat bergabung, Tuhan memberkati, haleluya. Saudara, Yesus ini hanya penuh dengan belas kasihan. Pribadi yang penuh dengan belas kasihan, karena Yesus adalah pribadi kasih saudara. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Saat Tuhan Yesus melihat janda itu, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan saat melihat seorang janda. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak baik-baik firman malam hari ini. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bangkitlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sambil menghampiri pengusung, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ada tindakan yang Yesus lakukan. Hatinya tergerak dengan belas kasihan, tapi disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Ini yang dinamakan kasih. Kasih tak bersyarat. Kasih agape. Inilah yang dinamakan kasihnya Tuhan kepada saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di ayat yang ke-12 sudah kita baca. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita garis bawahi. Kasih spidol atau stabilo warna merah atau hijau, saudara yang jelas. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Saudara,
hati yang tergerak oleh belas kasihan, disertai yang pertama dengan tindakan, yaitu dari lidah bibir kita, menguatkan, memberkati, mengatakan kata-kata berkat yang disertai dengan iman. Dari iman, saudara, dari iman yang kuat, yang teguh, dia berkata jangan menangis. Terus sambil menghampiri, terus ada tindakan. Tidak cukup hanya berkata ih kasihan, tapi nggak berbuat apa-apa. Ini loh, di dalam Lukas 7 kita membahas dari ayat 11 sampai selesainya nanti. Kita membicarakan tentang pribadi kasih yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melakukan tindakan. Dia selalu disertai dengan tindakan, perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita bahas di dalam 1 Korintus 13, dari ayat pertama sampai 13. Percuma kalau kita mengatakan mengasihi tapi hanya sekedar di mulut. Harus disertai dengan tindakan. Bukan cuma di bibir, tapi harus dengan perbuatan, saudara. Terus dia sambil menghampiri, dia melakukan satu tindakan, yaitu bergerak untuk menghampiri usungan itu. Terus dia juga melakukan sesuatu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, buat saya dan saudara, dikatakan bangkitlah. Tuhan berkata kepada Ria dan juga kepada saudara, bangkitlah. Apapun yang membuat engkau saat ini terpuruk, belas kasih Tuhan datang kepada saya dan saudara. Firman-Nya datang melalui Lukas 7. Di dalam pasal 7 ini, saudara, firman-Nya mengatakan di ayat 14, bangkitlah. Mari kita bangkit. Kita bangkit, saudara, dari segala masalah persoalan yang kita hadapi. Minta Tuhan pimpin kita. Terus ayat ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yang sudah mati Tuhan sanggup bangkitkan. Amin. Sampai hari ini kuasanya tidak berubah. Sampai hari ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Firman-Nya mengatakan bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tuhan melakukan sesuatu yang membuat seorang ibu janda ini tentunya teramat sangat bersukacita. Kehadiran Tuhan di dalam hidup saya dan saudara memberi hidup, mengubahkan yang sudah mati pun dikatakan bangkitlah. Apa yang sudah mati dalam hidupmu? Semangat, gairah, passion, gak ada lagi di dalam hidup kita. Mari kita katakan bangkitlah. Hai jiwaku, bangkitlah. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Mari saudara dan saya, kita katakan kepada pribadi lepas pribadi yang ada di sekitarmu. Mungkin saat ini saudara sedang streaming bersama suami, istri, anak, menantu, cucu, keluargamu, siapapun. Katakan bangkitlah. Tuhan berkata bangkit, yang artinya saudara jangan lagi mau terintimidasi oleh apapun juga. Kita ini buatan Kristus.
Kita ini milik Tuhan. Allah selalu penuh dengan belas kasihan. Hanya dengan melihat seorang ibu janda yang ditinggal mati anaknya, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dia menghampiri, dia menyentuh, dia lakukan sesuatu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan urapan itu lewat dalam hidupmu. Tapi katakan, bangkitlah hei jiwaku. Bangkitlah hei jiwaku. Bangkitlah anak-anakku, suamiku, istriku, keluargaku bangkit. Bangkit dan serukan nama Yesus. Kita mau buat hati Tuhan maskul saat melihat kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya di ayat yang ke-16 mengatakan, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Ketakutan tapi memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman-Nya datang kepada saya dan saudara. Kita menyembah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Ibu janda ini bisa membuat hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Buat hati Tuhan. Buat hati Tuhan, saudara. Menaruh belas kasihan kepada saya dan saudara. Jangan biarkan kita terpuruk, jangan biarkan kita, jiwa kita tidak menyembah Dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar di dalam Matius 9 ayat yang ke-16. Pribadi yang penuh belas kasihan ini memberi teladan kepada saya dan saudara. Matius 9 ayat yang ke-16. Maaf, 36. Dari 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini loh, pribadi yang penuh belas kasihan yang dikerjakan selama di bumi pelayanannya, keliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Apa yang diajarkan? Memberitakan Injil kerajaan sorga. Terus serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam hati Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kita minta Tuhan memberi saudara dan saya teladan. Dia keliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Saat ini saudara, nikmati kuasa Tuhan. Allah memberi kita teladan. Setiap keliling ke kota, ke desa, Dia memberitakan Injil kerajaan Allah.
Dan firman Tuhan mengatakan apa saudara? Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan semua sakit penyakit dan kelemahan. Amin. Segala sakit penyakit dan kelemahan saya dan saudara, Dia lenyapkan di dalam nama Yesus. Hati Dia melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, karena apa? Manusia kehilangan belas kasihan. Tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Karena nggak ada yang menaruh belas kasihan. Belas kasihan sudah tidak ada lagi, saudara. Salam Dani, Tuhan memberkati, selamat bergabung. Saudara, Tuhan memberi kita teladan buat saudara dan saya. Di Lukas 7, ayat 11 sampai dengan selesainya tadi. Firman-Nya mengatakan saat Yesus melihat seorang ibu janda, karena ditinggal mati anaknya, hatinya tergerak belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat dia melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata, saudara, kepada muridnya, tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah kita berkata lelah. Nanti kita nyanyikan pujian ini. Jangan lelah. Saudara, jangan pernah kita berkata jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja sedikit, tuaian banyak. Betapa banyak jiwa-jiwa yang rindu belas kasihan Tuhan. Kita saja yang gak mau peduli. Kita masih terus tinggal di dalam zona nyaman kita. Kita gak lakukan apa-apa. Tuhan memberi teladan di dalam Lukas 7 tadi di ayat yang ke-11. Sampai dengan selesainya mengatakan hatinya tergerak belas kasihan. Di dalam Matius 9 di ayat 36, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Melihat orang yang lelah, terlantar, seperti tidak digembalakan. Seperti tidak ada gembalanya, saudara. Tidak bergembala. Berapa banyak hari-hari ini melalui pandemi COVID-19 tinggal di dalam zona nyaman. Domba-domba yang seperti tidak memiliki gembala. Kita hadir dalam program Kasih Kristus ini, saudara. Apa yang bisa kita buat? Kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk apa? Supaya saudara tetap setiap hari mendengar kabar baik tentang kasih kuasa Tuhan. Tentang pertolongan Tuhan, bahwa kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Tuhan selalu menaruh belas kasihan kepada siapapun. Saat kita datang menyembah, saya minta tadi saudara, Tuhan, belas kasihan-Mu tertuju kepada kami saat kami live nanti, Tuhan. Belas kasihan-Mu, mari Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami. Belas kasih-Mu turun di dalam nama Yesus. Saat kami streaming nanti, roh Tuhan bekerja, melawat pribadi, lepas pribadi. Saudara cukup di rumah saja. Roh Allah yang akan terus mengurapi saudara dan saya. Roh Allah yang akan mengubahkan. Roh Allah berkata, bangkit. Mari saudara, kita katakan kepada keadaan yang mungkin sudah lama. Kita kok stagnan sampai seperti ini. Katakan
Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, sembah Tuhan. Tinggikan Dia. Bermazmur bagi Dia. Jangan mau kita diintimidasi oleh roh jahat. Firman-Nya mengatakan, tuaian memang banyak tetapi bekerja sedikit. Mari kita minta ampun. Tuhan, kami mau jadi bekerja di ladang Tuhan. Kami mau menuai. Kamilah penuai-penuai di akhir zaman. Di dalam nama Yesus. Firman-Nya mengatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kitalah penuai-penuai di akhir zaman. Mari kita bersama bergandengan tangan menuai di ladangnya Tuhan. Kita bersama menuai menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kita rindu saudara, malam hari ini kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup saudara dan saya. Tuhan senantiasa memiliki belas kasihan. Dia memberi teladan kepada kita, saya dan saudara. Selalu saja penuh dengan belas kasihan. Seperti juga kita baca di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Untuk yang ketiga kalinya, di dalam Lukas pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 tadi, 35, 36. Tuhan berkata ini di ayat yang ke-14 di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, hatinya penuh dengan belas kasihan, menyembuhkan yang sakit. Apapun penyakit saudara, saat ini, hari ini 19 Mei 2020, Dia hadir saudara dalam hidup saya dan saudara. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Saudara, sebentar saya bacakan, ada pesan. Dukung keluarga saya baru diisolasi di rumah sakit. Coba misalkan bantu Pak Bagas. Di rumah sakit, apa itu? Dukung keluarga saya baru diisolasi di rumah sakit. Istri, 2 anak saya dan saya menunggu hasil swab supaya hasilnya negatif. Salam keluarga Joko Putranto Purbolinggo. Amin, haleluya. Ya, kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga daripada Pak Joko Putranto dari Purbalingga akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan itu penuh belas kasihan. Dengar baik-baik. Hati Tuhan senantiasa penuh dengan belas kasihan. Dan pada malam hari ini, kuasa Tuhan yang akan menolong membebaskan keluarga dari Bapak Joko Purtanto yang ada di Purbalingga, yang diisolasi di sebuah rumah sakit. Kami percaya Roh Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Semua hasil tes semua negatif. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang penuh belas kasihan itu yang akan menolong istri, anak, dan seluruh keluarga besar daripada Pak Joko Purtanto. Roh Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Tuhan bekerja malam hari ini. Kita akan terus berdoa mendukung keluarga yang dari Purbalingga ini. Kita percaya kuasa Roh Kudus akan turun atas hidup saya dan saudara. Mari saudara kita dengar baik-baik. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemikiran dunia seperti ini. Tapi saya percaya ini bukan kebetulan apa yang dialami Pak Joko juga. Percaya, Sang Pembuat Mujizat Sumber Hidup, Jesus Christ, Tuhan yang kita sembah yang malam hari ini akan menolong membebaskan.
tuntas sampai selesai sempurna dalam nama Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Amin. Saya dan saudara harus memberi setiap saudara-saudari kita yang mengalami berbagai macam persoalan masalah. Apa? Makan. Berbicara tentang apa, saudara? Menguatkan. Memberi makan rohani juga jasmani. Menguatkan setiap saudara-saudari kita yang mengalami banyak persoalan masalah. Mari saudara, firman Tuhan mengatakan tidak perlu mereka pergi. Kamu, saya dan saudara harus memberi mereka makan. Saya dan saudara harus terus berdoa, saling topang menopang satu dengan yang lain. Kita ini saudara. Tuhan yang mempertemukan kita. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Melalui live pada malam hari ini semua karena pertolongannya. Bukan kebetulan tapi semua pengaturannya. Semua karena kasihnya yang begitu besar. Ayat 17 jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan katanya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi saudara, di tangan Tuhan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, mari. Mari semua kita bawa. Yang mustahil itu kita bawa ke dalam kehadapan Tuhan. Kita bawa, Tuhan ini kami. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Bawa keluarga kita, persoalan masalah apapun. Kemarin saya juga saudara ditelepon dari Manila. Pesawat KBRI charteran dari sana, dari Manila ke Indonesia. Mereka mengalami banyak masalah persoalan, harus diisolasi di Kemayoran. Tapi saya percaya kuasa Tuhan melingkupi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Amin. Tuhan berkata seperti ini, bawalah kemari kepadaku. Mari kita bawa semua kepada Tuhan. Saudara, besok kita akan lanjut firman ini. Kita percaya kuasa Tuhan akan melingkupi saudara dan saya. Saya lanjutkan di ayat 19. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Ada tindakan. Saat kita ingin menerima berkat Tuhan, firman Tuhan mengatakan, suruhlah orang banyak itu duduk di rumput. Malam hari ini Tuhan menyuruh setiap kita duduk di rumput. Mari kita ambil tempat. Seperti Tuhan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Menyembah Bapaknya. Memuji Bapaknya. Mari saudara. Kita ambil waktu kita. Istimewa, berikan waktu kita malam hari ini. Kita menyembah. Kita berdoa. Kita berlutut. Berdoa menyembah. Seperti yang dilakukan Daniel. Kita memuji menyembah seperti yang dilakukan Daud. Terus kita menyembah. Kita dukung saudara kita. Yang saat ini dalam masalah persoalan. Saya percaya kuasa Tuhan akan melingkupi setiap kita. Semua yang streaming akan mengalami janji Tuhan. Saudara, disuruh duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Amin. Makan sampai kenyang. Masih ada sisa 12 bakul. Di tangan Tuhan yang mustahil menjadi ya dan amin. Karena dia sang sumber hidup. Raja di atas segala raja. King of King. Tuhan yang menjadikan saya dan saudara ada. Alasan kami live sampai hari ini 19 Mei 2020 karena dia saudara. Karena dia, alasannya karena dia. Saudara, kita ini para pelayan dulos, pekerja di ladangnya Tuhan. Mari saudara. Terus yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Haleluya. Yang mustahil buat saya dan saudara akan Tuhan genapi di dalam nama Yesus. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini.
Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Yang mustahil bagi kami, ya dan amin buat Engkau. Karena Engkau sumber hidup. Kekuatan kami datang daripada-Mu. Kami perkatakan buat setiap saudara kami yang streaming malam hari ini. Mereka akan mengalami mujizat. Mujizat turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus roh Tuhan bekerja. Atas keluarga Bapak Joko. Di dalam nama Yesus. Yang dari Purbalingga. Kami percaya Engkau lebih dulu mengunjungi mereka. Di dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat kami terima. Roh Tuhan bekerja. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara ini kasih Tuhan. Allah yang kita sembah hidup. Dia berfirman kepada setiap kita. Bawa kepadaku. Mari semua kita. Hidup kita. Keluarga kita. Apapun pergumulan. Bawa kepada Tuhan. Dia sumber hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Kuasa Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Segala apa saudara, tolong nggak lihat mami. Dari segala sakit penyakit. Ya, amin. Tuhan memberkati keluarga Bapak Joko dan semua kita yang streaming. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita angkat pujian. Jangan lelah, katakan, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Rapat dan tanah bergerombang. Haleluya. Tanah yang berubah. Katakan menjadi siap Dari siap dibangun. di atas dasar iman. Haleluya. Di atas dasar iman. Haleluya. Glory, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Glory bagi Rajaku. Menjadi siap di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kamilah para pekerja-Mu. Kami siap menuai di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini saudara dan saya penuh diberkati dengan kasih kuasa Tuhan. Kita akan kembali besok saudara di tanggal 20 Mei 2020
di dalam program Kasih Kristus di jam yang sama 17.00 dan 20.00 saya rindu. Saudara tetap setia bergabung bersama kami karena apa yang kami sampaikan semua karena kasih kemurahannya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.